Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu lahul mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Wa inna asyrafakal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, yang dimana banyak saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang meninggal dunia sebelum masuknya bulan Ramadan. Dan kita sekarang, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang syukuri nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmatnya. Sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang gelap kesyirikan menuju zaman terangnya ketauhidan seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun judul kultum yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni tentang bersabar. Di dalam kehidupan kita sekalian hadirin, bahwasanya ujian itu akan singgah kepada kita. Sebesar apapun kita menghindari yang namanya ujian itu, sebesar apapun kita bersembunyi daripada ujian itu sendiri, dan sepintarnya kita bersembunyi bahkan di benteng yang kokoh sekalipun, maka sesungguhnya ujian itu akan singgah kepada kita. Karena Allah itu akan menguji kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, di ayat ini hadirin sekalian menjelaskan bahwasanya Allah itu akan menguji kita. Tetapi Allah suruh meminta kita, apapun masalah kita, masalah keluarga, masalah di kantor, masalah di pendidikan, masalah di kehidupan kita, Allah suruh minta dengan cara sholat dan sabar. Dan Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan timbullah kaidah lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar daripada batas kemampuan daripada hambanya itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, di dalam Islam itu sendiri sabar dibagi menjadi 3 hadirin sekalian. Yang pertama adalah sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sabar ini menjelaskan terkait bahwasanya kita menjalankan sesuai dengan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Terutama di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena ada amalan-amalan
yang utama yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang mendapatkan pahala yang cukup luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Di dalam fikih Ramadan dijelaskan bahwasanya para ulama-ulama hadis, ulama-ulama yang mencetus hadis itu, ketika masuk bulan Ramadan mereka menutup para buku-buku hadisnya. Mereka fokus membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah salah satu bulan Al-Quran, nuzulul Quran. Dan mari kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu sendiri. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, adalah sabar dalam menjauhi segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana sabar ini kita menahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana dalam sabar ini kita mengharapkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi tiket untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sabar menerima ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana sabar ini kita menerima dengan lapang dada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Walanabluwannakum, dan Allah itu akan uji kita, wal khaufi wal ju', sedikit ketakutan. Takut akan kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut besok kita mau makan apa, takut ke depannya kita mau jadi apa. Itu Allah uji kita, wal khaufi wal ju', sedikit ketakutan, sedikit kelaparan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwat wal anfusi wath thamarat. Dan Allah akan menguji kita dengan sedikit kekurangan harta. Harta kita dicuri orang, sedikit kekurangan buah-buahan. Dan para ulama menafsirkan bahwasanya kekurangan buah-buahan ini seperti kebun kita dikena wabah, kebun kita gagal panen, kemor panjang, dan kita diuji dengan sedikit kekurangan jiwa. Saudara-saudara kita meninggal dunia, saudara-saudara kita terkena penyakit. Itulah uji kita dengan berbagai macam ujian. Tetapi Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, "Wabasyiris sabirin." Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar yang bagaimana? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, mereka mengucapkan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh demikian hadirin sekalian, mari kita bersabar lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini kita tidak hanya diwajibkan untuk menahan lapar dan dahaga kita saja, akan tetapi kita bersabar dengan hawa nafsu kita, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga tutur kata kita untuk tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersabar sesuai dengan sabar yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari kultum singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua hadirin sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.